Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Bu Endang. Kali ini kita akan belajar membahas tentang tokoh dan penemuan di era globalisasi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Nah, seperti pada gambar di bawah, terlihat kan perbedaannya pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Oke, pada zaman dulu setelah Indonesia merdeka, perusahaan listrik yang awalnya dikuasai oleh Jepang diambil alih oleh Indonesia. Dan pada saat itu listrik belum dapat dinikmati dengan bebas seperti saat ini. Karena pemerintah hanya menyediakan listrik secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Hanya di daerah-daerah tertentu saja yang dapat menikmati listrik. Jadi, penerangan belum sepenuhnya tersedia pada malam hari. Nah, akibatnya kegiatan masyarakat banyak yang berhenti sebelum malam tiba pada saat itu. Berbeda dengan sekarang, sebagian besar kegiatan sehari-hari kita banyak yang bergantung pada listrik. Nah, banyak peralatan listrik yang mendukung kegiatan kita di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum. Karena peralatan listrik tersebut membuat kegiatan kita menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Seperti pada saat dulu, kebanyakan orang mencuci pakaian itu menggunakan tangan. Nah, untuk sekarang sudah ada mesin cuci untuk membantu meringankan pekerjaan di rumah untuk mencuci baju. Tapi, pada saat terjadi pemadaman listrik, banyak kegiatan kita yang menjadi terganggu. Seperti kita tidak dapat menyalakan televisi, makanan dan es di lemari pendingin menjadi cair. Kita juga tidak bisa mengisi baterai, smartphone, dan menghidupkan komputer, dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi berupa listrik, memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Namun, yang harus kita ingat adalah kita perlu menggunakannya dengan bijaksana, seperlunya saja. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik sampai sekarang. Nah, pada saat kita berhemat listrik, berarti kita juga menghemat energi dan saudara-saudara kita dan generasi yang mendatang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya masyarakat akibat perkembangan transportasi dalam rangka modernisasi di bidang ekonomi. Kalian tentunya sudah tidak asing dong dengan Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah mantan Presiden Indonesia yang ketiga, sekaligus Bapak Dirgantara Indonesia. Nah, julukan tersebut diberikan berkat jasanya mengembangkan industri pesawat terbang di negara kita. Nah, berkat beliau dan rekan-rekannya juga, kita dapat membuat pesawat terbang sendiri. Kehebatan beliau juga diakui oleh dunia internasional karena menemukan teori keretakan pesawat, sehingga beliau dijuluki sebagai Mr. Crank. Pada saat ini, pesawat terbang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai transportasi untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk bisnis, travel, atau pulang kampung. Nah, dengan adanya perkembangan transportasi, tentunya ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Salah satu contoh besarnya peran perkembangan transportasi terhadap modernisasi ekonomi, yaitu ketika barang-barang yang dibeli secara online memerlukan proses pengiriman agar sampai ke konsumen. Nah, dari perkembangan alat transport dampak positifnya, yaitu perjalanan transportasi semakin nyaman, waktu tempuh perjalanan lebih cepat, meningkatkan mobilitas sehingga masyarakat lebih produktif. Terus yang terakhir, mempermudah distribusi barang.
Dampak negatifnya yaitu menyebabkan pencemaran udara serta suara, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, kemudian menimbulkan kemacetan, dan yang terakhir minyak bumi semakin langka. Oke, cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jazakumullah khair teman-teman hebat, sudah mau belajar bersama Bu Endang. Semoga ilmunya bermanfaat ya. See you next time. Dadah, assalamualaikum.